Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Bagaimana kabarnya anak ibu? Pada kali ini kita akan membahas tentang akhlak terpuji pada diri sendiri. Kemudian pada kali ini ibu akan menjelaskan tentang indikator dan tujuan pembelajaran. Sedangkan kompetensi dasarnya adalah memahami pengertian, contoh, dampak positif perilaku, tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Selanjutnya, indikator. Indikator yang pertama adalah menjelaskan pengertian akhlak terpuji pada diri sendiri, tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Kemudian mengidentifikasi contoh perilaku seseorang yang memiliki akhlak terpuji, tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Kemudian yang terakhir menjelaskan dampak positif memiliki akhlak terpuji pada diri sendiri, tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Di sini siswa atau peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian akhlak terpuji pada diri sendiri, tawakal, ikhtiar, sabar, dan syukur. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi contoh perilaku seseorang yang memiliki akhlak terpuji, tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan dampak positif memiliki akhlak terpuji pada diri sendiri, sifat tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Selanjutnya, akhlak terpuji pada diri sendiri terbagi kepada 5. Yang pertama, perilaku tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Selanjutnya, pengertian tawakal. Tawakal ini berasal dari bahasa Arab dari kata wakala yang berarti menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ikhtiar, menurut bahasa ikhtiar berarti memilih. Sedangkan menurut istilah, ikhtiar ialah berarti usaha seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Yang ketiga, sabar. Sabar menurut bahasa berarti menahan, mencegah, dan tabah. Menurut istilah, sabar berarti menahan diri dari sifat kerendahan dan rasa emosi, kemudian menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Berikutnya, syukur. Syukur menurut bahasa berarti berterima kasih. Menurut istilah, syukur berarti memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah, serta beramar ma'ruf nahi munkar. Dan yang terakhir, qanaah. Qanaah berarti menerima keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak mengeluh, merasa puas dan penuh keridhaan atas keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, adapun dalil-dalil tentang perintah, perbuatan ataupun perilaku tawakal, ikhtiar. Tawakal terdapat di dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 23, ikhtiar terdapat dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11, sabar di dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 46, syukur di dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7, dan qanaah di dalam Quran Surah Hud ayat 6. Berikutnya, contoh perilaku tawakal. Tawakal terbaik adalah seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar oleh Raja Namrud. Nabi Ibrahim alaihissalam berzikir, imbasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menolongnya secara langsung, yang terdapat di dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 69. Berikutnya, contoh perilaku ikhtiar, yakni belajar dengan tekun agar mendapat nilai yang baik. Dan contoh lainnya adalah seorang ayah yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Berikutnya, contoh perilaku sabar. Ketika kita mendapat musibah seperti sakit, maka kita harus sabar dalam
menghadapi penyakit yang kita rasakan dan menganggap bahwa sakit yang kita rasakan adalah berupa penggugur dosa. Berikutnya, contoh perilaku syukur, yakni dengan mengucapkan terima kasih ketika seseorang memberikan kita bantuan atau rezeki. Contohnya bersyukur ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat berupa kesehatan jasmani dan rohani. Berikutnya, contoh perilaku qanaah. Yang pertama, menerima dengan ikhlas setiap rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, senantiasa berpikir positif menerima ujian, cobaan, kegagalan, dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bekerja keras dan tetap optimis. Berikutnya, hikmah, tawakal, dan ikhtiar. Yang pertama, menghilangkan rasa malas, murung, dan keluh kesah. Yang kedua, menumbuhkan sejuta harapan. Dengan banyak berusaha, maka semakin banyak harapan. Yang ketiga, meninggikan derajat kita di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, hikmah, sabar, syukur, dan qanaah. Syukur dan sabar adalah kunci bagi meningkatnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur dan sabar juga merupakan sarana meningkatkan kualitas diri agar lebih berharga dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara qanaah adalah salah satu kunci kebahagiaan, karena orang yang berlaku qanaah selalu berpikir positif dalam menerima cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini saja materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.